Halo, salam satu data. Sore ini saya akan memberikan informasi kembali terkait banyaknya pertanyaan dari teman-teman mengenai verval ijazah, di mana perguruan tinggi dan prodi dan NIM ini ketika kita inputkan itu statusnya adalah data tidak ditemukan, gitu ya. Atau ketika memasukkan perguruan tinggi, nama perguruannya tingginya tidak ada karena mungkin namanya sudah ganti, yang dulunya IKIP sekarang jadi universitas dan seterusnya, sehingga menyebabkan data tidak ditemukan gitu ya. Nah, sebenarnya solusinya teman-teman cukup klik unggah dokumen ya. Jadi sebelum teman-teman memastikan memang data tidak ditemukan, alangkah baiknya teman-teman cek terlebih dahulu di 3 situs berikut. Yang pertama adalah teman-teman bisa cek di Forlab yang namanya forlabristekdikti gitu ya. Jadi teman-teman silakan akses forlabristekdikti.go.id/mahasiswa. Nah, di sini ini adalah yang pertama gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengalami kasus yang seperti ini, jangan buru-buru unggah dokumen dulu, tapi pastikan benar-benar di sini gitu ya. Masukkan perguruan tingginya. Saya akan contohkan punya saya di sini, Dharma Jaya. Program studi saya adalah Teknik Informatika. Nama mahasiswa atau NIM. Saya ketik nama mahasiswa atau NPM juga, NIM juga boleh gitu ya, nomor induk mahasiswa. Kemudian saya jumlahkan, kemudian saya cari. Oke, nah di sini punya saya itu ditemukan dengan NIM-nya ini 03010180 dan nama saya muncul ini ya. Dan statusnya ini adalah lulus. Kita bisa lihat riwayat studi. Nah, ketika ini muncul, harusnya ketika kita melakukan pencarian di sini pasti akan muncul juga. Nah, terus banyak yang tanya, nomor status saya masih kosong atau tanggal lulusnya kosong atau salah. Apa yang harus dilakukan? Ini bisa dibenarkan di kampus masing-masing di perguruan tinggi untuk melakukan update data PDDikti gitu ya. Silakan feedernya dibenarkan. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi ketika ada kasus seperti ini, pastikan dulu cari sebagai referensi di Forlabristekdikti. Yang kedua, teman-teman bisa langsung akses di PDDikti kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita carinya adalah data mahasiswa. Di sini saya kasih contoh, saya masukkan nomor induk saya. Nah, di sini kemudian nama saya adalah Junpo. Nama perguruan tinggi Dharma Jaya saya isi Dharma Jaya. Oke, ketemu gitu ya. Ini agak lama ketika ketik, biarkan saja sampai dia muncul. Nah, prodi saya adalah yang namanya Teknik Informatika yang S1 ya. Oke, ini dia. Nah, ini juga bisa buat teman-teman mencari referensi di sini. Ketika ada prodinya, tetapi dicari tidak ada, kita harus lihat listnya di mana di sini, gitu ya. Sorry, di sini. Dipastikan teman-teman lihat di kampus saya yang ada prodinya apa saja sih? Ya adalah ini, gitu ya. Jadi teman-teman silakan klik ini, kemudian klik I'm not robot, kemudian klik cari, gitu ya. Nah, setelah cari itu akan muncul hasil pencarian seperti ini. Ini menyatakan ini ditemukan. Nah, ini juga sama, tapi bedanya ini kita bisa klik detailnya di nama atau kita bisa klik detailnya di nama kampusnya, gitu ya. Nah, di sini kalau saya klik data detailnya sama munculnya. Ini adalah data saya, gitu ya, sama statusnya lulus. Nah, ini adalah yang kedua. Jadi teman-teman bisa membuka yang ini atau membuka yang ini, sama saja. Tapi bedanya di sini teman-teman juga bisa melakukan pencarian berdasarkan nama kampus. Jadi teman-teman jika ingin melihat prodinya masih ada nggak sih gitu ya untuk saat ini, teman-teman bisa langsung ke perguruan tinggi. Nama perguruan tingginya ketik saja, ditunggu memang lagi ngereload dia, nah sampai muncul. Kalau saya ketik misalnya hanya Dharma Jaya, berarti saya ketik Dharma Jaya gitu ya, nanti dia muncul. Ini bisa langsung kita cari. Ya, jadi setelah kita cari muncul seperti ini. Nah, ketika kita klik, ini akan muncul informasi terkait kampus kita yang ketika itu gitu ya. Nah, ini muncul prodi-prodinya yang masih ada aktif itu apa aja sih gitu ya. Nah, kebetulan di kampus saya masih sekarang ada 12 prodi dan semuanya statusnya adalah aktif. Ya, jadi ini aktif ini akan muncul di pencarian ini gitu ya. Tapi kalau tidak aktif berarti nanti dia tidak akan muncul. Dan satu lagi sekedar informasi bahwa pendataan untuk
Forlap Dikti ini itu mulai diberlakukan, kalau tidak salah saya baca, saya lagi cari referensinya, itu mulai dari tahun 2002-2003 ke atas. Jadi mungkin buat teman-teman yang eh, ijazahnya di bawah tahun itu bisa menggunakan versi yang unggah dokumen gitu ya. Karena apa? Karena pendataan ini, server ini mulai digunakan untuk pelaporan dikti ini, PD Dikti mulai dari tahun angkatan 2002-2003 ke atas sampai sekarang gitu ya. Jadi mungkin ada kendala teman-teman yang alumni lulusan S1-nya di bawah tahun itu mungkin belum terekam semua. Jadi bisa menggunakan yang namanya unggah dokumen. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan yang ini, ijazah kemdikbud.go.id. Nah, di sini teman-teman silakan masukkan nama kampusnya, sama saya ketik Dharma Jaya. Tunggu, ini agak sedikit lama. Nah, setelah nama prodinya muncul, dia agak sedikit gelap ini, teman-teman silakan pilih sesuai dengan yang dimiliki teman-teman gitu ya. Saya teknik informatika. Jangan lupa di sini masukkan nomor ijazah kita gitu ya. Pastikan sesuai dengan nomor ijazah kita. Kita masukkan kode pengamannya 13 tambah 2 berarti 15, kemudian baru kita klik verifikasi. Nah, kita tunggu sampai data kita muncul. Jadi jangan lupa pastikan data teman-teman itu terdaftar di Forlap Dikti, bisa dicek di sini, atau di PD Dikti, gitu ya, PD Dikti. Kalau ini sudah saya buka yang versi perguruan tinggi saya. Dan di sini yang terakhir adalah untuk mengecek yang namanya ijazah di ijazahkemdikbud.go.id, gitu ya, di menu sivil, di aplikasi sivil maksudnya. Nah, di sini hasil verifikasi data ditemukan. Jadi ini sebenarnya sama aja di sini, gitu ya, data yang di sini, tanggal lulusnya sama, gitu ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan ini, dan satu lagi, pastikan data yang diisi itu sudah benar. Kenapa? Nanti kalau sudah teman-teman lakukan verifikasi, itu teman-teman tidak bisa melakukan edit lagi untuk sejauh ini, karena menu editnya tidak muncul, gitu ya. Satu lagi, ketika teman-teman menggunakan fitur unggah, ini biasanya ada terkendala adalah tanggal lulusnya itu tidak ada. Tanggal lulus dan tanggal lainnya memang tidak ada. Kenapa? Karena ini kan diajukan manual. Karena ini pengajuannya adalah manual. Nanti memang kosong. Ya. Biasanya ini untuk kendala teman-teman yang lulusannya di bawah tahun 2002. Demikian informasinya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan guru yang ingin melakukan verbal ijazah. Jadi saya ulangi lagi. Pastikan sebelum ini diunggah, itu teman-teman cek dulu data saya di Forlap Ristek Dikti, di PD Dikti, atau bisa menggunakan ijazah Kemdikbud. Nah, gitu ya. Siapa tahu ada kesalahan yang kita ternyata carinya kurang teliti, ada nggak sih punya kita gitu ya. Jadi pastikan sebelum kita manfaatkan fitur ini, pastikan cek dulu datanya. Kalau memang nggak ada, baru kita gunakan fitur unggah dokumen. Jadi kita verbalnya manual dengan pengajuan gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak yang tanya kalau salah gimana sih, typo atau salah gitu ya. Dan yang ijazah di verbal itu adalah ijazah S1. Kenapa di sini namanya verbal S1 gitu ya. Jadi banyak juga teman-teman yang tanya, kayak mana saya salah nih, verbalnya yang S2. Ya benar yang mana S1, karena di sini jelas verbal S1. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan kirim pesan gitu ya, atau di kolom komentar, nanti akan saya usahakan untuk bantu jawab.